jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Sekarang kita lanjutkan lagi nih pembacaan yang masuk ke sosial media di Islami Twinda ya. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Sohib_Uyus 6. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Saya mau nanya, gimana hukum kalau sholat kelebihan rakaat dan baru ingat ketika selesai sholat? Udah selesai nih, saya sholat jamaah zuhur sama teman saya. Ternyata baru inget tadi sholatnya 5 rakaat. Mau sujud sahwi tapi nggak tahu bacaannya. Nah ini bagaimana nih Habib? Mau izin penjelasannya Habib. Baik, pasukan. Oke. Langsung. Arti begini. Ini kalau langsung saja kalau kelebihan rokaat. Kelebihan rakaat. Imam silahkan. Nah, imam semuanya duduk kemari. Ya. Artinya kalau beda rokaat tasyahud awal sama tasyahud akhir. Kalau imam bangun daripada tasyahud awal dan sudah lebih mendekati ruku, si makmum tugasnya apa? Mengingatkan subhanallah. Dan ingat bagi orang yang mengingatkan baca subhanallah dari imam, itu ada 3 tata caranya. Kalau hanya dia mengingatkan saja, itu batal. Tapi hanya ingat caranya pada zikir, niatnya zikir kepada Allah. Atau 2 sekaligus, niat zikir juga dan niat mengingatkan, maka diperbolehkan tidak batal sholat si makmum. Contoh. Nah, misalnya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Imam duduk. Tapi kalau imam sudah berdiri dia tidak boleh duduk, maka si makmum yang bangun kemudian di akhir ditambahkan sujud sahwi. Nah ini lupa, semuanya lupa nih. Imam lupa, ini rombongan semuanya lupa, subhanallah. Imam lupa, makmum lupa. Maksudnya kalau rakaat yang terakhir kan imam bangun misalnya. Ya. Rakaat yang terakhir imam bangun, makmum mengucapkan subhanallah. Nah itu menurut keyakinan imam. Tapi kalau lebih dari 2 orang subhanallah maka imam turun dia tidak turun dia turun kemudian setelah salam ditambahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Bacaannya tadi katanya, apaan bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, setelah apabila semuanya lupa sekarang sudah rakaat kelima Ya. setelah sholat baru pada ingat. Pertama, Udah ngobrol-ngobrol misalnya. Jadi kekurangannya ada 2 nih Mas Fadli. Iya. Kalau orang ingetnya dia kurang, saya kurang 1 rakaat. Tapi belum panjang ngobrol minimal 1 rakaat. Maka bagaimana hukumnya dia tambahkan saja langsung. Allahu Akbar. Ada yang, Tanpa niat. Tanpa niat langsung aja Allahu Akbar tambahkan 1 rakaat. Walaupun dia sudah salam, dia baru ingat, baru 3 rakaat, mestinya 4 rakaat nih. Tapi belum panjang, belum ngobrol, belum jalan-jalan, belum minum kopi, belum makan nasi 2 piring misalnya kan. Ya, itu lama banget. Artinya kemudian dia tambahkan saja Allahu Akbar, kemudian ditambahkan sujud sahwi. Kalau kelebihan? Nah kalau kelebihan 5 rakaat, kalau makmum tahu imam lebih 5 rakaat, makmum tidak boleh langsung nyalain imam. Kemungkinan misalnya sholat zuhur, kemungkinan dia merasa baca Al-Fatihahnya salah. Kalau dia merasa baca Al-Fatihah kan dia tambahkan lagi rakaatnya mengganti Al-Fatihah yang pertama. Jadi makmum bisa memilih di sini. Tapi makmum dengan keyakinannya dia imam lebih secara zahir gitu kan. Yeah. Bagaimana makmum boleh 2. Boleh niat mufarakah, boleh menunggu imam duduk sampai imam duduk lagi kemudian salam bersama imam. Nah, boleh 2. Tapi kalau ingatnya udah selesai. Masalahnya udah selesai semua 5 rakaat. Bagaimana kalau pas habis salam baru teringat udah 5 rakaat maka dia tambahkan sujud sahwi. Masya Tapi Allah. lupa juga udah kemana-mana sholatnya dianggap sah. Begitu. Coba Ustaz mana tadi tahiyat akhir tadi gimana tahiyat akhir? Ya gini. Tahiyat akhir, udah tahiyat akhir. Iya udah tahiyat akhir dan dia harus sujud. Kalau makin perutnya buncit makin miring, coba lihat nih, itu lihat nih. Tuh, tahiyat. Bukan miringnya, kan saya kan pakai sepatu Pak. Jadi Jadi begitu. sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan 2 kali setelah tahiyat sebelum Contohkan salam. Ustaz Maulana misalnya sujud sahwinya tambahkan sujud sahwi. Tahiyat dulu, Aku kan tahiyat miring dulu. banget, miring banget tuh. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhanallah ya nuwalimasu. Allahu Lagi. Akbar Rabbil Fili. Satu lagi. Allahu Subhanallah. Akbar subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Tidak usah baca tasyahud Langsung salam. langsung salam. Salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi Nah. dan assalamualaikum
warahmatullahi. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah. Dan ada lagi Bib, pertanyaan lagi nih masih seputar sholat juga nih. Kita belum yang ke lain-lain. Kalau kita beda mazhab di tempat yang mazhabnya berbeda, ini Contoh apakah di sholat Masjidil kita Haram. sah gak nih gitu? Artinya seperti tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Syam, apabila kan dalam madhab Imam Syafi'i misalnya wajib membaca bismillah. Dalam madhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah kan tidak wajib membaca bismillah. Karena membuat mereka bismillah bukan ayat dari suratul Fatihah. Kalau kita dalam madhab Imam Syafi'i, bismillah itu adalah ayat min ayatil Fatihah. Jadi kalau kita bermakmum yakin imamnya itu tidak membaca bismillah, maka kita sebagai makmum tidak sah. Gitu. Tapi kalau di Masjidil Haram insya Allah mereka kenapa? Karena bismillah itu sama seperti kita, bismillah buat mereka sunnah. Biasanya kita husnudzon mereka baca walaupun sir, tidak dikeraskan. Misalnya bismillah. Contoh, ya bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil. Sudah suara yang bagus. Iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita tidak usah memisahkan diri daripada imam yang ada di Mekah. Kita ikutin saja bermakmum kepada mereka dan kita yakinkan husnudzon mereka Karena membaca. mereka, kita yakin Satu mereka lagi, ini ada lagi nih. Tadi kan kalau kita bicara Ini masalah tentang banyak laki-laki. juga pertanyaannya. Banyak, laki-laki semua nih. Tiba-tiba ada makmum perempuan yang ingat, yang laki-laki nggak ada yang ingat. Dia makmum perempuan ingat bagaimana cara ngingetin ke imam. Makmum perempuan cara ngingetin imam nepuk. Mana? Coba. Masya Allah. Banyak nih. Iya. Ini pakai ini. Biar kedengeran pakai ini. Begini. Gitu. Gini. Imam perempuan begitu jangan. Woi, laki-laki salah, woi. Jangan gitu. Tadi ngingetin pujian kepada Allah ada 3. Kalau niatnya menegur maka batal. Nanti kalau niatnya hanya menegur saja maka batal. Salat makmum dianggap bukan bacaan Kalau maslahat dia salat. kata subhanallah tapi tujuannya untuk menegur itu batal. Batal. Tapi kalau tujuannya Zikir. subhanallah zikir tambah Sah. menegur itu bisa. Zikir saja atau zikir sekaligus menegur itu diperbolehkan. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Keduanya. Ustaz? Dua aja usah jangan tambah-tambah. Nah tadi Artinya- bicara masalah tentang wanita, tadi ada pertanyaan ya kan kalau misalnya seandainya wanita bagaimana mengingatkan imam. Ya. Nah itu cukup dengan menepuk aja tadi tangannya. Begini seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau perempuan nggak kedengeran. Nggak denger. Nggak kedengeran. Ya sudah Imamnya perempuan jauh. kalau dia yakin tetap dia mufarakah. Artinya seorang perempuan itu kalau yakin mereka ini salah lebih daripada rakatnya maka dia mufarakah. Dia memisahkan diri daripada imam gitu. Oh dia salam aja udah sendiri. Iya dia salam aja sendiri. Nggak usah ikut lagi imam berdiri. Tidak usah lagi imam berdiri. Oh karena dia Baik. sudah mengingatkan. Iya, durasinya nah ini habis. Masya Allah. Oh iya benar. Ya Allah. Nah sekarang nih waktunya kita sama-sama kita angkat tangan kita nih ya. Kita yang namanya sholat udah rajin aja. Belum tentu sholat kita semuanya diterima sama Allah. Apalagi yang nggak rajin sholat sama sekali. Nauzubillah min zalik. Ya Ustaz Syam kita sama-sama kita berdoa. Kita minta ampunan dosa-dosa kita. Apabila kita lalai atau sholat kita juga banyak yang nggak sah. Baik. Mudah-mudahan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tafadhol, niat Ustaz kita Syam. juga bukan mengajari, Betul. saling mengingatkan. Betul, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim tabi guru-guruku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli ainin lammah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله تريم الأسرور أمل إبره كامي يا الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله أمبوني لا سقال دوسا كامي يا الله ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله jadikan kami dan anak keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa Amin, mendirikan ya salat Allah. dan terima segala amal kebaikan kami ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
wassalam alaika.